Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini semoga Allah menambah 4K. Yang pertama adalah keamanan atau ketenangan, yang kedua keimanan, bil amni wal iman, keamanan atau ketenangan, wal iman keimanan, wassalamati keselamatan, wal islam keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku Tuhanmu Allah. Hilalu rusdin, bulan sebagai sumber petunjuk, wa khairin dan sumber kebaikan. Doa ini makjleb luar biasa. Setiap kita kaji ada pemahaman yang beda dengan dimensi yang sangat dalam. Baik, tadi setelah sholat asar, hati ini terpanggil untuk membuka kitab Al-Hikam. Kok rasanya ingin membuka kitab Al-Hikam? Tepatnya halaman 75, hikmah yang ke-72. Hikmah yang ke-72 yaitu lezatnya amal, manisnya iman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Bawahnya Mas Udin yang lebih jelas. Nah, tanda diterimanya amal, lezatnya amal dan manisnya iman. Kita doakan Syekh Ibnu Athaillah dan para ulama yang ada di buku ini ilmunya bermanfaat sebagai jariah, alam barzahnya bercahaya, jenazahnya utuh. Dengan rendah hati kita semuanya al-fakir, kita semuanya merasa bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrata amalihi ajilan, barang siapa yang menemukan buah amalnya di dunia ini, fahuwa dalilun alal qabili ajilan, itu sebagai tanda bahwa amal ibadahnya diterima kelak di akhirat. Saya ulangi, barang siapa ketika beribadah, dalam hal ini sholat, membaca Al-Quran, puasa, kok menemukan buah daripada amal tersebut, itu sebagai tanda amalnya diterima oleh Allah di akhirat. Subhanallah. Buah dari amal ibadah di dunia ini adalah merasakan lezat manisnya amal itu, sehingga terasa nikmat yang tidak ada bandingnya. Asar ulama bawahnya, kita selalu berdoa ketika Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah, hidayah petunjuk jalan yang lurus. Seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat. Beliau ini insya Allah sudah duluan merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya manis. Semoga kita kecipratan dengan dibacakan, dengan diceritakan. Dan secara tidak langsung kita dipertemukan dengan orang-orang soleh yang selalu kita minta. Tadi sholat tarawih
Kita berdoa, doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ilhamkan rasa syukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, orang tuaku, dan berikan kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan kami atau aku ke dalam zona channel frekuensinya orang-orang soleh dengan Rahman Rahimnya Allah. Insya Allah Ramadan ini diijabai Allah. Di antaranya menurut Ataba Al-Ghulam, beliau berkata, saya melatih sembahyang malam 20 tahun, setelah itu baru saya merasakan nikmatnya bangun malam. Rungono 20 tahun. Sampean ngerasakno tahunan, bolong-bolong kok. Ini 20 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam. Sabit Al-Bunani berkata, saya melatih membaca Al-Quran 20 tahun. Setelah itu baru saja merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kita one day one juice, 2 hari bolong 1. Jadi merasakan nikmatnya amal itu butuh istiqomah. Pohon itu berbuah, nggak boleh lari-lari, setuju? Ya, betul. Betul nggak? Pohon berbuah itu nggak boleh lari-lari, harus menancap di tanah yang sama. Begitu pula ngaji, ojo ngali terus saya. Mencolot. Ada lagi wiritan dan doa. Gek sak minggu, opo waroku gek sepi yo. Pindah kiai, ustadz, pindah doa. Karena saking pindah-pindah ketemu dukun kapok. Istilah kata kunci buah, sesuatu yang berbuah itu butuh istiqomah. Mas Rin tahu, kalau menanam durian, itu berapa tahun baru berbuah? Kita pas ke Madiun itu loh, nggak tahu 7 tahun atau 5 tahun itu. 7 tahun nggih? 7 tahun. Makanya kemarin ketika kita wisata religi ya maksudnya ke Bromo, kita dihidangkan itu buah durian montong itu. Saya tuh langsung syukur. Jenengan tahu nggak syukurnya kenapa? Gratis. Gratisnya itu loh. Ya Allah, masih ingat pembelajaran kita beberapa hari yang lalu? Ketika kita berbuka, ada berapa makanan di meja? 1 sop. Dari sop saja itu berapa pohon? Kentang, apalagi wortel, kubis, buncis. Itu berarti berapa petani itu? Yang harus jenengan syukuri itu. Gak pakai nanam, langsung terhidang di meja. Untuk melatih Rabbi auzi'ni an ashkura. Kemudian kita pindah kepada lauk pauk. Ikan apa saja yang ada di meja. Kita bisa makan ini gak pakai pergi ke laut ya. Nggak pakai pergi ke tambak, nggak pakai pergi ke kali, tiba-tiba ada di sini. Silakan pindah kepada es buah. Ada buah berapa di situ Bu Rini? Semangka, pepaya, kadang itu kelengkeng, nanas. Berapa petani itu kira-kira? Gitu kayak maido. Itu tandanya belum Rabbi auzi'ni an ashkurah. Saged dipahami nggih? Rabbi auzi'ni an ashkura. Dan begitu itu butuh dilatih kecerdasan spiritual itu.
Akhirnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang engkau dustakan? Kalau kita sadar, betul-betul sadar, pasti ada sentuhan, hari ini saya belum syukur apa ya? Bukan berarti hari ini saya belum berdoa apa. Kalau berdoa itu kan hari ini saya belum minta apa kepada Allah, betul? Kalau syukur kan enggak, hari ini saya belum mensyukuri apa ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu. Cuma kita sering buka puasa tapi tidak pernah mikir. Wis pokoknya mangan. Ya Allah, ya Karim. Abu Turab berkata, ini kita rasakan Pak Ghafur, jika ia bersungguh-sungguh dalam niat amalnya, maka dapat merasakan nikmat amal sebelum ia mengerjakannya, dan amal yang demikian sifatnya itulah amal yang diterima dengan karunia Allah. Tadi saya bilang apa? Santunan, Putri, santunan itu baru tanggal 31. Tapi kita setiap kajian itu mampu merasakan, nih sampaikan kepada teman-temanmu, niatnya diluruskan, itu sudah terasa. Kekuatan niat jariah yang sungguh-sungguh ikhlas, itu belum tersampaikan, itu sudah terasa. Dulu saya pernah cerita, hatiku kok bahagia kenapa? Kalau jenengan enggak. Tangannya kok iki guateli lapo iki. Berarti ono jange ngemei. Ternyata gudigen. Ya. Hatiku kok bahagia itu kenapa? Tiba-tiba ada yang ngasih ayam bakar, ada yang transfer dan lain sebagainya. Orang itu kalau mau berbuat baik, memberikan sesuatu hari Ahad, itu Seninnya sudah belanja. Sudah belanja. Ada kretek niat orang yang berbuat baik, betul? Kretek niat yang baik ini menjadi listrik enggak? Listrik kebaikan. Sama juga nanti ada listrik energi negatif, listrik kejelekan. Kalau niat amal itu betul-betul niat, contoh seperti, maaf, kita niat sholat malam, ya itu Bu Rini, Bu Tuti, tiba-tiba dihadang perut sakit. Itu kalau tidak dispirituali, mangkel rasanya. Seakan-akan amalku gagal, gara-gara dihadang dengan perut sakit. Kalau menggunakan kecerdasan spiritual, ini takdirnya Allah, saya ridho ya Allah. Loh, ternyata enaknya khusyuk itu diganti di kamar mandi. Pak dengar jenengan, gak paham sampean. Tolong rasakan setelah perut sakit, kemudian keluar semua, enak gak? Itu juga khusyuk ternyata, oh ini khusyuk. Iya betul itu loh. Tergantung kita menspirituali apa enggak, betul enggak? Kadang itu diganti sholat subuh, gagal sholat tahajud gara-gara sakit perut, subuhnya itu enak. Nah kalau kamu ridho, ini loh, kata Allah, bagiku itu enggak sulit untuk memindah. Pernah merasakan? Kalau pernah merasakan berarti kita mengiyakan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Turab ini, bahwa innamal a'malu binniyat, kekuatan niat itu luar biasa. Niat sungguh-sungguh ikhlas, belum beramal itu loh, rasanya itu sudah ada, sudah disambut sama Allah. Kalau bahasa burung itu sudah disamber, ya, sudah disambar sama Allah itu. Andai kata tidak sampai beramal, itu sudah diganjar. Ada hadisnya itu. Saya baca ini langsung senang. Ya Allah, berarti perasaan saya tidak salah.
bahwa kekuatan niat itu luar biasa. Walaupun amal belum terjadi, tapi rasa kenikmatan itu sudah. Kalau begitu niat itu hidup. Dan niat itu ternyata membentuk falahum ajrun ghairu mamnun. Orang soleh itu andai kata umurnya 63 tahun keburu mati, tapi berhubung yang bersangkutan itu niat untuk menjadi orang baik, masih hidup nggak kira-kira? Yaitu falahum ajrun ghairu mamnun. Sekarang saya tanya, niat itu bayar nggak? Nggak bayar kan? Tapi niat itu mudah apa sulit? Sulit. Sulit. Kalau tidak punya ilmu niat, disitulah setan berusaha untuk memporak-porandakan niat kita. Jangan sampai lurus. Makanya di sini apa? Jika ia bersungguh-sungguh dalam niatnya. Perhatikan, bersungguh-sungguh dalam niatnya. Allah Maha tahu. Disindir sama surat At-Tatin. Alaihissallahu biahkamil. Bisa jadi sholat tarawihnya sama, tapi niatnya beda. Bisa jadi amal jariahnya sama, tapi niatnya beda. Allah nggak bisa ditipu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Semoga kita dikasih perasaan seperti Syekh Abu Turab ini. Kalau sesama sudah merasakan seperti ini, sodakta, mampu membenarkan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, maaf, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, menurut Al-Hasan, Hasan Al-Basri, carilah manisnya amal pada 3 amal. 1, membaca Al-Quran. 2, zikir. 3, sujud atau sholat. Maka apabila kamu mendapatkannya, bergembiralah dan teruskan mencapai tujuanmu. Apabila kamu belum dapat, maka ketahuilah bahwa pintu masih tertutup. Kira-kira jelek apa enggak? Jenengan tidak akan jelek kalau tidak punya 3 amalan ini. Tapi kalau punya 3 amalan ini, jatuh bangun pasti iya. Berbahagialah kalau dikasih kenikmatan, lezatnya Al-Quran, lezatnya zikir, lezatnya sujud dan sholat. Berbahagialah. Di sini dipesan, tapi jangan puas. Teruslah mencapai tujuanmu, jangan merasa cukup. Terus bawahnya ada lagi, ada yang berpendapat sedekah dan bangun malam. Paham maksudnya? Pak Ghafur, tadi ketika sholat itu Ibu ya, ini loh, kamu menggembirakan anak-anak kecil, tanda-tanda kutip gak saya sebut ya, set itu langsung. Saya itu paling senang menyenangkan anak kecil, karena anak kecil itu kalau berdoa gak ada politiknya. Congguyu, ngerti maksudnya itu? Gak ada politiknya dan tidak ada bansos. Betul nggak kira-kira itu? Tulus nggak anak kecil itu mendoakan? Dan anak kecil itu kalau mendoakan tidak muncul doanya, ya seneng itu doa. Lah nggak percaya? Ya seneng, senyumnya itu sudah doa. Maka rumah yang baik, rumah yang sering didatangi anak kecil. Lah bingung. Jangan didatangi pejabat, kalau dari pejabat nanti ada maunya. Anak kecil, karena anak kecil itu menggunakan kefitrahannya. Kalau anak kecil itu senang sebuah tempat, berarti tempat itu fitrah. Ya, betul. Betul nggak itu? Kok ada sebuah tempat anak kecil diajak masuk kok nangis, saya ketoro. Gak nggawa lemah omah.
Bukan, berarti di situ ada energi negatif, barang halus, makhluk halus dan lain sebagainya. Betul. Kenapa orang dewasa kok tidak bisa? Ya karena sudah kotor kan. Sudah kotor. Kalau anak kecil itu dengan kefitrahannya. Ya Allah, berbahagialah kalau kita sudah dibimbing oleh Allah. Saya ini kalau nggak baca Al-Quran nggak enak, sudah bagus. Saya ini kalau sudah tidak zikir kok nggak enak, nah bagus gitu loh. Makanya saya singkat menjadi kurdis, Quran, D itu zikir, S-nya sujud atau sholat. Kalau kita sudah merasakan sujud tidak mau bangun, nah itu betul berbahagialah. Tapi jangan puas, terus wasjud waqtarib. Ini nanti sedekah dengan sujud ada kaitannya? Iya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, baru bisa warka'u ma'ar raki'in. Ada lagi surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholat dan berkorbanlah. Berkorban ini jangan hanya dikaitkan korban Idul Adha. Korban infak itu korban, ya. Tenaga ngaji ini korban, ada yang mengorbankan jiwa raganya. Masih ingat bahwa cinta tanpa pengorbanan bohong. Cinta tanpa pengorbanan bohong. Dia itu ngomong cinta, tapi tidak mau berkorban, itu bohong. Ketika semakin berkorban, maka semakin dicintai. Contoh, kekasih dengan kekasih semakin mempersembahkan jiwa raganya, cintanya diberi. Logis? Orang mukmin dengan Allah saling mencintai. Ketika hartanya dikorbankan untuk Allah, berarti cintanya Allah dikasih, Rahman Rahimnya dikasih, Razaknya itu dikasih. Dan ini ternyata bentuk cinta, membaca Al-Quran. Tolong perhatikan membaca Al-Quran. Tidak ada kekasih dengan kekasih bosan membaca surat cintanya. Tidak ada orang mukmin itu bosan membaca Quran. Sampai Utsman bin Affan itu berkata, lau tahurat qulubakum ma sabitum fi kalami rabbikum. Andai kata, masuk. Andai kata hatimu itu bersih, sekali-kali tidak akan pernah kenyang bosan dengan Al-Quran. Paham? Jadi kalau hati kita itu kotor, berat baca Quran, dan kayaknya dipaksa. Betul. Tapi kalau bersih, sekali duduk 1 juz ringan, tambah 2 juz, tambah 3 juz. Hati kita itu kan kumat-kumatan. Sering bersihnya apa sering kotornya? Ayo coba pelan-pelan ya, supaya paham. Zikir ini juga cinta enggak? Tidak ada kekasih menyebut namanya itu bosan. Ya, tidak ada orang mukmin menyebut nama Allah itu bosan. Kalau zikir itu bosan, berarti kita barangkali belum siapa-siapanya Allah. Perhatikan, belum siapa-siapanya Allah. Belum ada hubungan batin. Kalau sudah ada hubungan batin, nama kekasih semakin disebut, semakin wajilat qulubuhum, atau idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ada merinding dan bergetarnya. Oke. Kemudian yang ketiga, sujud.
Sujud itu keadaan yang paling dekat dengan Allah. Tentunya dicari. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dicari itu. Rasul di dalam surat Al-Fatih disebutkan ketika ruku dan sujud itu ada yang dicari. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat Rasul bersama sahabat ruku dan sujudnya lama dalam rangka apa? Yabtaghuna, begini. Yabtaghuna itu mencari itu. Gimana sih nggak ketemu kekasih itu dicari nggak? Gimana sih nggak ketemu istri dicari nggak? Ada yang nggak nyari istri, lemu welek. Di Al-Fatihah terus, biar kekasih yang sejati nggak ketemu sebentar saja itu hatinya gundah. Iya. Yabtaghuna, mencari apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia, fadlan dan ridhonya. Ya Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Boleh enggak saya katakan bahwa ketika sujud itu mengemis? Ya, al-fakir, ya. Rendah hati, ya. Kalau sujudnya itu aba wastakbaro, sombong, takabur, asal-asalan, apa mencarinya itu ketemu? Wong yang mencari aja belum tentu ketemu, apalagi sujudnya enggak mencari. Berarti apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri ini, semoga kita mengiyakan. Mengiyakan dalam arti apa? Kalau kita sudah merasakan sujud yang tidak mau bangun, itu berarti manisnya amal dan manisnya iman atau manisnya cinta dengan Allah. Tidak ingin pisah seperti kekasih dengan kekasih, suami istri yang paling mencintai itu tidak kepingin berpisah. Ketika mau berpisah, pasti kekasih itu tangannya gandoli. Ya, coba semoga jenengan pernah merasakan, kami pernah sujud, enak. Tiba-tiba kepala saya ini saya angkat. Ternyata kepala ini masih terasa berat. Loh, gak oleh Gusti Allah. Saya ulangi lagi. Terus sujud 1, doa sujud 1, 2, 3 dan seterusnya sampai habis pembicaraan itu. Ketika habis pembicaraan, tolong angkat kepala. Oh, sudah ringan. Oh, berarti sudah diperbolehkan. Kalau sholat sendiri. Dan ketahuilah, doa sujud itu Bu Anis sampai nanti dipilih. Nih waktunya subuhun kudusun. Nanti rakaat berapa? Waktunya subhanadzil jabarut. Kadang tidak doa sholat, tapi doa yang lainnya. Loh kok tiba-tiba Rabbi auzi ini? Itu dipilihkan sesuai dengan tema hati kita, sesuai dengan tema masalah yang kita hadapi, dipilihkan. Awalnya ada jamaah yang tidak tahu, Ustadz saya ini kok dalam sujud kok pengen doa ini, langsung saya jawab, ya sudah dipilihkan Allah berini. Ada jamaah, Ustadz saya enggak dipilihkan, wong apalamu siji milih apa? Dan kamu sudah pasrah pada satu itu, enggak mau mengupgrade diri, hafal 1, 2, 3, 4. Teruskan tujuanmu, ini loh, apa tadi ya? Mana tadi ya? Teruskan tujuanmu, ya ini kan? Dan teruskan mencapai tujuanmu.
Yang kita tujukan ilallahi anta maksudi. Tujuanmu adalah Allah, bukan khusuknya, bukan ilmu baru, tapi tujuanmu teruskan. Mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Teruskan tujuanmu. Ya Allah, katakan dalam hati kita, kami masih belum apa-apa, masih jauh dengan ulama-ulama ini, masih jauh. Tadi baca Al-Qur'annya berapa tahun? Kita berapa tahun? Bangun malamnya berapa tahun? Ya Allah, begitu istiqomahnya. Makanya maaf, jangan sampai kita beribadah Bu Tuti mental codot, nang mateng, akhirnya karbitan. Jangan sampai dong iman kita itu iman karbitan. Jangan sampai Lailatul Qadar kita itu karbitan. Jangan sampai terapi Ramadan kita itu karbitan. Kalau mateng, betul-betul mateng 20 tahun. Durian tadi berapa Bu Edi? Makanya bagi orang yang tergesa-gesa tidak layak untuk mendapatkan buah amal. Yang ada gerandong, codot iman. Begini. Ya Allah, berapa tahun? 20 tahun. Sedangkan Ramadan kita berapa hari? 1 bulan. 1 bulan itu kira-kira cukup gak mateng? Ngono terawih kejar-kejaran, mateng tekondi. Ya Allah, yang namanya mateng itu butuh sabar, ikhlas, ridho, dan istiqomah. Istiqomah itu. Ini ibrah bagi kita, 20 tahun kita itu masih belum apa-apa. Rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Mas Didit silakan dibuka Gua Hira. Kita ngalap berkah, tolong dilihat Al-Qur'annya. Pertama kali yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an. Tolong diperhatikan, bukan turunnya harta karun Pak Ghafur. Pak, hawanya Bu Anis ini. Kuyon. Saya kepingin Lailatul Qadar supaya dapat mobil, renovasi rumah, perusahaan. Itu sering saya katakan memanfaatkan Lailatul Qadar dengan mengeruk harta karun. Gak akan dapat. Niatkan untuk Quran, dunia ngikut. Niatkan untuk inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama kali yang mendapatkan Lailatul Qadar Al-Quran siapa? Rasul. Surat apa itu? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya rendahkan hati. Kita sepakat kita jadikan Pondok Al-Khusyuk seperti Gua Hira. Kita sepakat kita jadikan bulan Ramadan seperti Gua Hira. Lebih dekat lagi, kita sepakat hati kita dengan tempahan bulan Ramadan itu seharusnya menjadi seperti Gua Hira. Maksudnya Arsul Quran, wa ruhul Quran, wa nurul Quran, wa hubbal Quran, wa hifdzal Quran. Itu maksudnya. Itu di doa, dibaca. Mengamalkan sudah berapa tahun Bu Kiki? Belum 20 tahun.
Rasulullah berkholwat di sini menyendiri. Menyendiri dalam rangka apa? Awalnya kan mencari Tuhan. Kalau kita kan disuruh iktikaf di masjid. Menyendiri dari keramaian hiruk pikuknya dunia. Menyendiri akhirnya dapatlah surat apa ini? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Manusia. Khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. Diulangi lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan memuliakan Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu mengajar dengan menulis. Mengajar apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan yang tidak tahu menjadi tahu. Tolong lebih khidmat lagi. Jadi yang dimaksud Lailatul Qadar adalah cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati jiwa, masuk. Ada yang baru level mengkhatamkan Al-Quran, nggak apa-apa. Ada yang levelnya tadabbur Al-Quran, ada yang levelnya ruhnya Al-Quran. Jadi tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu tambah cinta dengan Al-Quran. Tambah cinta. Yang tadinya alergi anti air, tiba-tiba ada benih ingin membaca. Yang tadinya sudah membaca ingin terjemah. Yang sudah terjemah ingin tafsir. Begitu, ada peningkatan. Karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, pelan-pelan. Kalau Al-Quran turun di bulan Ramadan pasti, turun di malam ganjil pasti, turun di alam semesta pasti. Tapi yang jadi masalah, apakah turun nuzulul Quran fil qalbi? Puasa itu dalam rangka untuk membersihkan dari tutupan-tutupan hati. Tutupan apa? Syahwat-syahwat. Itu dibersihkan, dibersihkan. Biar cahaya Quran lihat nur ala nur. Lagi, cahaya salat nur ala nur. Cahaya Rasul nur ala nur. Cahaya orang-orang soleh nur ala nur. Jadi sesama orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar satu channel, semoga saya dan jenengan mengiyakan Gua Hiro. Ada pertanyaan, Ustadz, mosok harus ke Mekah? Lah enak orang Mekah. Paham dari sini? Enggak harus ke sana, cukup ke sini. Lihat. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Bagi Pak Ali, bagi yang hatinya sudah ada nur ala nurnya, mencari Allah, ketemu Allah dan mendapatkan Lailatul Qadar, gak usah ke mana ini. Saya merenung, semoga jenengan juga merenung. Kira-kira nanti yang punya malam ganjil, yang Muhammadiyah apa yang pemerintah? Saya juga jadi bingung. Dia punya malam ganjil, saya malam apa? Jawabannya, Gusti Allah malaikatnya kan gak bingung, sampean sing bingung. Siapa yang punya malam 23? Dia mau malam 23. Paham Bu Kiki? Apa jawabannya? Ana inda dzanni abdi bi. Jadi Gusti Allah, aku tergantung keyakinan hambaku. Jadi bagi yang Muhammadiyah ya punya malam ganjil, bagi yang NU pemerintah ya punya malam ganjil. Saya juga merenung antara sepertiga malam Indonesia dengan Mekah Madinah beda enggak? Jadi malaikat sing di meduna tanah air iki. Ini loh, tipuan pandangan mata, tipuan bedanya jam, betul enggak? Allah enggak bingung.
Kesadaran ini yang kita bangun, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Jawabane gak usah debat, sing penting iku atimu resik kono oleh kene oleh. Enggak kok, Allah itu di luar. Oh berarti kalau di luar di dalam enggak dapat. Karena Allah itu tidak butuh ruangan luar dan dalam. Az-zahir wal batin. Allah itu huwal awwalu wal akhir. Allah itu di awal dan di akhir. Yang di awal dia ngomong seperti ini, saya ketemu Allah di awal. Ternyata dia enggak, saya ketemu Allah di akhir. Ini kira-kira gimana begini? Rabbi wa rabbukallah. Jawabannya adalah sama-sama ketemu, karena Allah itu bisa ketemu di awal, ketemu di akhir. Kalau manusia tidak. Jenengan sekarang ketemu Sukana di dalam rumah enggak? Berarti Sukana tidak ada di luar, betul? Kalau Allah tidak seperti itu, bisa ditemui di dalam dan di luar, paham? Allah itu bisa ditemui di barat, bisa. Tapi yang di timur dia ngomong, saya ketemu di timur kok. Ya enggak salah, wong Allah itu bisa di timur dan di barat, la syarqiyah wala gharbiyah. Yang penting hati kita. Kalau hati kita itu bersih, silakan ke dalam ketemu. Silakan keluar ketemu. Kalau hati kita kotor, di dalam enggak ketemu, di luar akhirnya begini, Bu Anis, aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Hatimu sing kotor. Kalau hatimu kotor, menjeruo ya gak ketemu, metuo ya enggak. Tapi ketika hati kita bersih, di dalam ya ketemu, di luar dan karena ala innahu bikulli syai'in muhit. Gusti Allah itu maha meliputi. Jangan ketemu enak di malam genep apa malam ganjil? Jawabannya, gak ada bedanya. Istri sampean mau gak saya ginikan? Wahai istri, maafkan ya, karena ini malam genap, saya gak cinta sama kamu. Terus, ya hanya ganjil saja. Masa cinta kayak gitu? Berarti orang yang cinta kepada Allah itu gak ada bedanya malam ganjil dan malam genap. Dan tidak ada bedanya 10 pertama, kedua, gak ada bedanya. Yang ada hanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu cintanya kepada Allah itu bergelora. Tolong perhatikan, lihat Mas Udin. Jadi terkadang Lailatul Qadar itu berupa apa? Kita diajari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari sir-sir dari sir-sir ayat itu loh, yang tidak tahu menjadi tahu. Ada yang cuma, oh saya bacaannya tambah banyak, oh apa-apa. Ngerti maksudnya nggih? Memang tergantung keimanannya itu masing-masing. Nah, kalau kita kepingin dari tahu yang tidak tahu, maka ketika kita membaca Al-Quran harus subhanaka la ilma lana. Ya Allah saya baca, ya Allah saya masih bodoh, ya Allah ajari. Nanti akan diajari. Terus terang kami ketika sholat itu merasa fakir, merasa tidak tahu. Ketika ruku itu tolong ajari ya Allah ruku yang lebih dalam dimensinya di balik doa-doa ini. Kita sepakat bahwa Al-Quran, doa-doa sholat itu kullau kanal bahru, seperti samudra yang ketika digunakan menulis ayat-ayat Allah tidak akan pernah habis. Jadi ilmu Allah itu jangan dibatasi dengan ilmu kita sekarang. Lihat artinya apa? Lailatul Qadarnya Allah itu jangan dibatasi dengan pengalaman kita Ramadan lalu. Jangan pernah dibatasi. Kalau bicara tentang Lailatul Qadar itu bicara maha. Setuju? Setuju, maha.
Jangan dibatasi dengan pengalaman rohani kita tadi atau yang jangan, biarkan, maha. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Buka Masudin, laula annasyayatina yahumuna fi qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Andai kata hati ini tidak dikerumuni oleh setan, maka mampu melihat malaikat. Kita perdalam, laula annasyayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Andai kata sesungguhnya setan tidak mengerumuni hatinya manusia, lanadharu, menggunakan la, pasti. Kita minta itu pasti mampu melihat malaikat. Pasti mampu merasakan basironya. Lihat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ngeling Masudin, malaikat turun kepada hati orang beriman. Di file Al-Hikam tadi, atasnya. Saya baca Quran Bu Anis, loh kok ketemu? Malaikat Jibril itu loh, turun ke dalam hati orang mukmin. Oh, ini ternyata ini. Ya. Semoga ketemu. Ya. Atasnya Masudin. Bahwa malaikat Jibril itu turun ke dalam hati orang yang beriman. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Saya tadi pas itu ada. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalau diizinkan Allah ya Masudin ketemu, kalau enggak diizinkan ya berarti enggak boleh gitu aja. Ya. Nah, alhamdulillah. Supaya panjenengan tidak mengatakan saya ngarang. Malaikat Jibril turun ke dalam hati orang mukmin. Kul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Muhammad, Ruhul Qudus Jibril menurunkannya Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Jadi tidak hanya kepada Rasul dan Nabi. Maaf, saya tadi membaca surat Al-Lahab. Iya, surat Al-Lahab. Itu ternyata bukan Al-Lahab, kita. Saya ini Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab itu percaya kepada Al-Quran, tapi tidak beriman. Kita juga, jadi kita sering membaca surat Al-Lahab dan kita selalu menyalahkan Abu Lahab. Padahal yang Abu Lahab yang baca. Semoga paham, ya. Kadang suami istri Abu Lahab dan istrinya juga seperti istrinya Abu Lahab, hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Saya mikir Pak Gubernur, apa pembawa? Oh, ngompor-ngompori, provokator, suka menyulut masalah 1 meter menjadi masalah 1 kilo itu. Jadi malaikat Jibril itu turun ke dalam hati orang beriman. Itu dikatakan bil haq loh, benar loh ini. Pemahaman orang umum kan malaikat Jibril hanya untuk
Rasul. Terus ketika kita begini bicara tentang Al-Qadar, Rasul. Gua Hira, Rasul. Loh, kenapa dibaca kepada kita? Ya untuk kita yang mewarisi. Ya. Turunnya malaikat, kalau Lailatul Qadar kan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salam. Turunnya itu dalam rangka untuk mengatur masalah-masalah hambanya yang punya doa dan sebagainya, itu mengatur. Suasananya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunnya itu dalam rangka liusabbital ladzina amanu, meneguhkan. Gitu. Berarti ini kamu jadi wakilnya Allah, meneguhkan. Jadi Lailatul Qadar itu ternyata turunnya SK. SK untuk bertugas pasca Ramadan, Pak Maimin. Jadi kalau kita itu bukan siapa-siapanya Allah, ya nggak dapat SK. Wong kita itu walinya setan 11 bulan sebelumnya itu. Tiba-tiba hadir, aku wakilmu. Ya nggak akan dapat. Boleh nggak saya katakan bahwa Lailatul Qadar itu ada kaitannya dengan 11 bulan sebelumnya? Dari Gusti Allah, kamu itu siapaku? Kalau kamu itu wakilku, hari ini tak perbarui SK untuk bertugas, siap? Gak harus ustadz dan kiai, sesuai dengan makomnya. Yang penting hambanya itu bersedia menjadi wakilnya Allah sesuai dengan makomnya. Paham? Makanya pasca Ramadan dakwanya itu semakin bergerak, bukan semakin melempem. Salah itu. Mabrur juga begitu. Jadi semakin setelah haji dan umroh itu semakin cinta kepada Allah, semakin apa yang dimiliki tak wakafkan di jalan Allah. Itu tanda daripada Lailatul Qadar. Kalau gitu dengan Al-Quran semakin luar biasa? Iya. Wong wakilnya Allah kok. Ya, paham maksudnya ya? Ya Allah. Maksudnya wahudan, mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Ternyata tidak sekedar petunjuk masalah yang kita hadapi, tapi petunjuk dakwah. Oh begini, berarti inovatif. Wa busra, dan memberikan kabar gembira lil muslimina, orang yang berserah diri kepada Allah. Kami sampaikan di dalam kitab tafsir Qusairi disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk para walinya atau wakilnya, bagi yang bersedia menjadi wakilnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semoga kita yang masih al-fakir ini, wassalamualaikum warahmatullahi adalah bersedia wabarakatuh, menjadi wakilmu ya Allah, sesuai dengan potensimu. Lanjutkan tujuan kita. Andai kata kita sudah dihibur, bukan ini tujuannya, tapi ilallahi anta maksudi. Wassalamualaikum.